Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang berada di Polsek Kecamatan Salomeko. Kami akan mewawancarai salah satu narasumber, yaitu Bapak. Ya, terima kasih adik-adik dari MAN 4 Bone, Kecamatan Kajuara yang sudah berkunjung ke kantor kami di Polsek Kecamatan Salomeko. Kebetulan hari ini saya mewakili Kapolsek Salomeko menerima adik-adik dari MAN selaku narasumber terkait masalah narkoba. Adapun nama saya, perkenalan, saya Bribka Andi Mulawarman Kani SPD, PS Kanit Propam Polsek. Terima kasih. Itulah tadi perkenalan dari kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sudah berhadapan kepada narasumber yang akan diwawancarai, yaitu Bapak Andi Mulawarman Kani SPD. Ya, pertanyaan saya, apa jenis obat yang paling berbahaya, Pak? Obat apa dulu nih? Obat yang itu, yang kayak obat-obatan terlarang. Obat-obat terlarang. Sebenarnya pada dasarnya obat itu sebenarnya tidak ada yang berbahaya sebenarnya. Ya. Yang berbahayanya adalah ketika obat itu disalahgunakan. Makanya ada yang namanya penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Kenapa dilarang? Karena itu bisa mempengaruhi kesehatan daripada seseorang. Ya, karena ada beberapa obat, misalnya narkoba nih, itu sebenarnya peruntukannya untuk dunia medis, cuma disalahgunakan, akhirnya dia berubah fungsi. Tuh. Kemudian untuk obat-obat sendiri ada yang namanya narkoba kan. Iya, Pak. Narkoba itu sendiri untuk di dunia, ya skala dunia itu ada 7 jenis. Yang satunya sabuk kristal. Yang paling berbahaya ya sabuk kristal. Sabuk kristal itu dia beredarnya di tahun 1884. Ya, 1884 atau 87 seingat Bapak. Itu ketika Perang Dunia Kedua. Dan itu sabuk kristal itu peruntungannya untuk para pasukan-pasukan perang, untuk sebagai bahan kewaspadaan. Di mana sebenarnya untuk pemakaian jangka pendek sabu-sabu ini, sabuk kristal ini, itu dia menimbulkan rasa gelisah, susah tidur dan cemas. Namun apabila digunakan dalam jangka panjang, itu bisa mempengaruhi pembuluh darah, jaringan otak, dan kematian. Itu satu tadi ya, Pak. dari 7. Terus yang kedua ada yang namanya AH 7921. AH 7921 itu senyawanya itu opoid sintetik. Itu opoid sintetik. Itu bahaya juga tuh, karena dia ada kadar morfinnya. Morfin itu sendiri kan untuk menghilangkan rasa nyeri. Namun sama, itu juga merusak jaringan pembuluh darah, otak, dan yang paling ini namanya gangreng. Gangreng itu matinya mengakibatkan kematian terhadap jaringan tubuh. Dalam arti obat itu namanya gangreng, kematian jaringan tubuh yang istilahnya lumpuh total kan. Nah, jadi sudah 2 ya, ada sabuk kristal, ada AH 7921, kemudian ada plaka. Nah, plaka ini sama, dia juga sebenarnya analgesik, dia sebenarnya menimbulkan halusinasi. Namun itu juga mempengaruhi terjadi pendarahan yang sangat sensitif. Kemudian sama mengganggu jaringan organ dalam, ginjal, hati, dan jantung. Nah, kita ke kokain. Kokain sama, ada juga heroin. Nah, heroin itu untuk analgesik, injeksi juga sama, juga mempengaruhi Pak. kesehatan. Itu obat dia gunakan untuk menenang, Pak, atau? Gunanya Ya, Pak. semuanya sama, untuk menenangkan diri, stimulan, ya, karena mungkin karena berada pada tahapan sangat stres, beban hidup,
mungkin kecewa, akhirnya mereka menggunakan obat-obat terlarang tersebut. Dan Bagaimana cara mendeteksi seorang pengguna obat terlarang, Pak? mendeteksi obat pengguna ya pecandu. Jadi kalian harus tahu nih, pecandu ya. Pecandu itu, kecanduan itu jadi ketergantungan. Karena kenapa? Mereka kalau sudah tidak pakai, otomatis perubahan terhadap psikologi loh, perubahan fisik. Nah, jadi kalau semisal ada seseorang nih yang dulunya sehat, gemuk, tiba-tiba drastis, kurus, mata sayup, sering batuk-batuk, terus gelisah, itulah efek salah satu daripada efek penggunaan obat-obat terlarang. Apa yang harus dilakukan jika sudah kecanduan obat-obatan tersebut? Ya, untuk dari BNNP sendiri, Badan Narkotika Nasional itu merilis, dan itu kita sepakat tuh di situ bahwa ada empat hal yang dilakukan ketika mendapati seseorang dengan kecanduan. Itu yang pertama, pemeriksaan. Pemeriksaan itu dari dokter, dan ada juga yang dari terapis. Pemeriksaan dari dokter itu apa? Untuk mengetahui sejauh mana orang itu kecanduan, tingkat kecanduannya sampai di mana. Terus terapis kapan digunakan? Ketika orang itu mengalami gangguan psikologi dan kejiwaan. Nah, terus yang kedua, kan 4 nih, pemeriksaan dari dokter dan terapis. Nah, yang kedua adalah detoksifikasi. Nah, itu melarang seseorang dan berhenti total 100% sudah tidak menggunakan obat terlarang itu. Itulah saat yang paling susah. Karena orang ketika dia pakai kecanduan, sering pakai narkoba, langsung start tidak pakai, itu berat sekali itu. Dia bisa depresi, bisa saja gila. Itulah proses yang sangat berat tadi, 4 tadi. Nah, kemudian yang ketiga, stabilisasi. Itu setelah detoksifikasi, itu stabilisasi. Orang yang sudah melewati detoksifikasi ke stabilisasi, itu diberikanlah obat untuk penyembuhannya. Kemudian yang terakhir, pengelolaan aktivitas. Pengelolaan aktivitas itu apa? Orang yang sudah sembuh total dari kecanduan penggunaan narkobanya, kemudian tetap harus berada dalam pengawasan, diikuti, di follow up apa saja kegiatannya supaya mereka diarahkan supaya tidak kecanduan lagi. Apakah ada dampak spiritual dari pengguna obat, Pak? Oh banyak, sangat berpengaruh. Orang yang memakai narkoba itu kecenderungannya itu satu mungkin perilaku kehidupannya sudah berubah, psikologinya agak temperamen. Kedua, dia sudah jauh dari agama, adat istiadatnya sudah dihiraukan, dan etika kesopanan itu kadang sudah jauh. Jadi secara sisi spiritual itu memang pikirannya menjadi ngambang, pikirannya selalu berimajinasi, berhalusinasi. Semua yang ada di pikirannya itu hanya khayalan dan fantasi. Seperti itu. Seberapa responsifkah penggunaan obat Y terhadap perubahan kebijakan terhadap obat X, Pak? Boleh saya tahu obat Y itu apa dan obat X itu? Ya, ada itu Pak yang digunakan pada remaja sekarang, yang kayak di sosmed itu Pak, ada kayak obat baru yang di gambar obat itu ada Y, huruf Y, ada juga huruf X, Pak. Tapi saya nggak paham tuh obatnya apa, Pak. Oh enggak, gini, penggunaan obat Y itu sebenarnya istilahnya itu Youngers, kalau ke Youngers Medical apa itu sebenarnya obat-obat itu dikategorikan sebagai narkotika golongan 3. Golongan 3 sebenarnya seperti apa ya, misalnya komiks, ya, kodein, itu kan jenis-jenis narkotika yang dipergunakan di dunia medis tuh. Nah, kodein itu tetap berpengaruh, karena kenapa? Bayangkan aja nih, saya batuk, misalnya aturan minum komiksnya itu 3 kali 1. Ya wajar lah saya minum obat komiks 3 kali 1.
Tapi ketika saya meminum komis ketika saya tidak batuk dalam jumlah yang banyak, itu kan di luar kewajaran. Itulah namanya penyalahgunaan obat-obatan. Tidak digunakan sebagaimana mestinya. Ya. Bagaimana dampak narkoba terhadap perkembangan otak remaja? Sangat. Pengaruhnya itu tadi, bahwa semua jenis narkoba yang Bapak sampaikan tadi, termasuk 7 jenis narkoba yang ada di dunia yang sangat membahayakan, hampir semuanya merusak otak dan jaringan pembuluh darah. Dan itu sudah pasti tingkat kecerdasan, tingkat pemikiran, daya ingat pasti akan terkendala, dan bisa dijadikan prestasi remaja menjadi menurun dan bahkan akan rusak. Apakah yang menyebabkan seseorang menjadi pecandu obat-obatan terlarang? Nah, flashback lagi nih. Kenapa orang bisa terjerumus ya? Ini terjerumus nih. Ya. Kalau kecanduan berarti sudah make nih. Ya, Pak. Kecanduan karena dia make. Pada awalnya coba-coba. Ya, Nah, terus kecanduan. karena coba akhirnya kecanduan. Ya, Pak. Jadi kenapa sih sehingga kecanduan? Karena mereka keseringan makainya, keenakan, akhirnya lama-lama ketagihan. Setelah ketagihan menjadi kebutuhan, dan kebutuhan itu kewajiban. Jadi ketika tidak memakai, itu fungsi tubuh, sugesti, pemikiran, psikologi semuanya membutuhkan obat-obatan itu. Plus ditambah dengan permasalahan, apalagi di strata kalian sepertinya, remaja menjelang dewasa, ini kalian berada pada fase yang sangat-sangat sulit. Sangat-sangat sulit. Putus cinta maybe. Apalah ceritanya untuk kalian, galau mungkin ya, akhirnya galau, putus cinta, ditawari obat, ngambil, minuman keras, mabuk ya. Siapa? Akmal ya. Akmal putus cinta misalnya dengan siapa lah, itu si Mutiara Septiana mungkin. Oh, pulang ke sana cari cap tikus, bir, minum anggur merah apa segala macam, minum dia, mabuk. Nah, karena sudah keenakan mabuk, rasanya loh kok enak. Ya, mabuk kok. Tiba-tiba kok setelah saya minum kok mutiara hilang. Yang ada lagi yang timbul tiba-tiba di pikiranku, kok ada becek ya. Akhirnya besok-besoknya begitu lagi, minum lagi. Dan tanpa masalah pun, tanpa dia ada masalah pun, akhirnya dia minum lagi karena merasa enak. Dan ketika dia tidak minum, dia menjadi gelisah. Terpaksa dia cari lagi minuman untuk minum. Apakah obat-obatan itu mempunyai manfaat tersendiri? Pasti. Manfaatnya itu digunakan di dunia medis. Ya, kayak kodein, obat batuk ya, amfetamin. Karena semua rata-rata seperti morfin dan kokain itu sebenarnya sebagai bahan injeksi dan injeksi dan penghilang rasa nyeri. Itu di dunia medis. Nah, taruhlah contohnya pengharum ruangan. Pengharum ruangan jangan salah loh. Itu zat adiktif. Zat adiktif misalnya pengharum ruangan yang harusnya pengharum ruangan itu untuk menenangkan, relaksasi, tapi di sisi lain kadang anak-anak itu kadang ngambil tuh, diciumnya itu dekat hidung, akhirnya mabuk. Yang termasuk tadi rinso kan, Baiklin, terus pertalite atau bensin, itu kan untuk bahan bakar. Lem ibon itu manfaatnya kan untuk ngelem ban yang bocor ya, lem Fox. Tapi untuk bagi anak-anak disalahgunakan, teman-teman seusia kalian disalahgunakan, diisaplah itu lem ibon, itulah makanya zat adiktif ya. Manfaatnya ada, semua yang diciptakan Tuhan itu ada manfaatnya. Nyamuk juga ada manfaatnya, itu nyamuk diciptakan. Loh, kalau tidak ada nyamuk tidak bikin pabrik kita. Kalau tidak ada pabrik banyak pengangguran kan? Iya. Kenapa remaja atau generasi muda bisa menjadi sasaran utama bagi pengedaran obat-obatan? Itu tadi lagi saya kembali lagi ke tadi yang kalau kalian masih ingat apa katanya Bapak, bahwa anak muda itu sangat penuh dengan problematika hidup, mulai dari putus